Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita lanjutkan lagi sesi prediksi pertandingan di pekan ke-24. Kita langsung ke-24 ya. Ya, tentu saja kita akan bahas adalah prediksi pertandingan antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Laga ini pasti menarik. Karena apa? Karena ada sesuatu di dalamnya yang coba kita akan bedah ya. Apa sih sebenarnya yang membuat laga ini menarik? Oke, tapi seperti biasa sebelum kita cari tahu apa sih yang menarik di laga ini, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah prediksi pertandingan selengkapnya. Usai takluk dari Bayangkara FC, Persib Bandung mencoba bangkit di pekan ke-24. Lawan yang akan dihadapi kali ini adalah tim Super Elang Jawa PSS Sleman. Laga ini tentu akan sangat seru. Pasalnya, dua tim ini menuai hasil berbeda di laga terakhir, di mana PSS justru menang tipis 1-0 atas Barito atas gol tunggal yang dilesakan mantan penyerang Persib Wander Luiz di menit ke-54, sekaligus gol perdananya untuk PSS Sleman. Sementara Persib justru harus takluk dari saingan beratnya musim ini, Bayangkara FC, dengan skor yang sama 0-1 atas gol Sani Rizky di menit ke-78. Di laga ini pun dua tim ini memiliki misi yang sama namun juga berbeda. Jika di PSS misi mereka adalah merangkak naik ke papan atas dan melanjutkan hasil positif setelah di 4 laga sebelumnya tak pernah raih kemenangan. Dan bagi Persib, laga ini adalah laga bangkit dari keterpurukan dan mencoba meraih asa kembali untuk bersaing menjadi juara meskipun ini mulai sulit. Dan tentu saja PSS memiliki keinginan untuk memutus rekor buruk di beberapa pertandingan kala jumpa Persib Bandung, di mana PSS belum pernah bisa menang atas Persib Bandung sejak 2019. Tercatat sejak 2019, PSS telah 4 kali kalah atas Persib dan 1 kali hasil imbang. Dan bagi Persib, tentu pertandingan ini juga ingin melanjutkan track record bagus mereka saat jumpa PSS Sleman. Dan tentu saja yang akan menjadi sorotan adalah dua sosok bomber di kedua kesebelasan, di mana ada Wander Luiz di kubu PSS Sleman yang notabene adalah mantan bomber Persib di paruh musim pertama, akan beradu tajam dengan David Da Silva di kubu Persib yang notabene adalah pengganti Wander Luiz di putaran kedua ini. Sejauh ini Wander Luiz bisa dibilang sedikit lebih unggul atas David Da Silva, di mana Wander Luiz telah berhasil mencetak gol perdananya untuk PSS Sleman. Sementara David Da Silva sejauh ini masih belum bisa membuktikan kualitasnya dan mencetak gol untuk Persib. Di pertemuan pertama yang terjadi pada 22 Oktober 2021 lalu, Persib unggul 4-2 atas PSS Sleman. Uniknya, 2 gol Persib kala itu justru dicetak oleh Wander Luiz yang saat ini berseragam PSS Sleman, dan 2 gol lagi dicetak oleh Basim Rashid. Nah, di tabel klasemen sementara sendiri saat berita ini dibuat, ingat ya, saat berita ini dibuat, Persib masih tertahan di posisi 5 dengan raihan 43 poin, hasil dari 13 kali menang, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Sementara PSS Sleman berada di posisi 10 dengan raihan 30 poin, hasil dari 7 kali menang, 7 kali imbang, dan 9 kali kalah. Di kubu PSS Sleman, kemenangan tipis 1-0 atas Barito Putra menjadi modal berharga tim asuhan I Putu Gede. Pasalnya di seri 4 ini adalah kemenangan pertama tim Elang Jawa. Meskipun kemenangan atas Barito ini harus mengorbankan satu pemain, yakni Arus Evan yang harus diusir wasit di menit ke-73. Tentu kemenangan ini akan menjadi sinyal kebangkitan tim asal Yogyakarta ini.
Dan tentu saja lagi-lagi yang akan menjadi sorotan adalah Wander Luiz, penyerang yang dalam tanda kutip dibuang dari Persib ini memang baru bisa cetak 1 gol untuk PSS. Namun pelatih I Putu Gede yakin Luiz akan mampu terus berkembang. Patut dinantikan apakah Luiz mampu membobol gawang mantan timnya dan apakah ia akan lakukan selebrasi jika ia mampu membobol gawang Persib. Jika ia mampu cetak gol ke gawang Persib, ini sekaligus pembuktian pada Bobotoh dan pihak Persib jika mereka salah membuangnya. Dan tentu saja I Putu Gede pun bertumpu pada 2 sosok mantan pemain Persib, yakni Kim Kurniawan dan Wander Luiz. Pasalnya kedua pemain ini telah mengetahui cara dan gaya melatih Rene Albert dan tentunya mengetahui juga kelemahan pelatih yang satu ini. Dan dalam menghadapi Persib, tim ini pun belum full tim. Ada beberapa pemain yang harus absen di laga ini, seperti Arun Evan yang terkena kartu merah, beberapa pemain yang terpapar COVID seperti Juninho, Misbakus Solehin, dan lain-lain, serta pemain yang cedera seperti Sadam Ghaffar, Wahyu Sukarta, Ega Rizky, dan Muhammad Kanu yang juga dipanggil timnas Indonesia. Tentu kita tahu Persib itu tim seperti apa. Mereka tim besar dan kita punya rekor kurang apik saat jumpa Persib di beberapa laga terakhir kita. Tapi ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi dan dengan komposisi yang ada saat ini di tim kami yakin mampu mengimbangi Persib, ujar I Putu Gede. Dan berikut prediksi susunan pemain PSS Sleman saat kontra Persib Bandung. Di bawah Mister Mizwar Saputra kembali akan diplot di sana. Duet center back kali ini akan diisi oleh Ashraf Gufron dan Mario Maslak. Back kiri akan ditempati oleh Mahdi Albar, sementara back kanan akan ditempati oleh Bagus Nirwanto. Duet lini tengah akan diisi oleh Kim Kurniawan dan juga Dev Mastin, sementara sisi sayap akan disempati oleh Irham Jahrul Mila dan Ashrad Yusgiantoro. Sementara 2 ujung tombak di depan ada Rivaldi Bowo yang akan berduet dengan Wander Luiz. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, kekalahan 0-1 atas Bayangkara FC memang menyakitkan. Pasalnya jalan untuk jadi juara musim ini semakin sulit. Jika Persib ingin jadi juara, otomatis Persib harus terus menang di sisa laga dan berharap beberapa tim-tim pesaing mengalami hasil minor. Namun untuk mewujudkan itu semua memang agak sulit dan terkesan memang sulit bagi Persib melihat gaya permainan Persib yang terus seperti ini. Bahkan ketika kalah kontra Bayangkara FC saja tak terlalu membuat Bobotoh kecewa, lantaran Bobotoh juga sudah mengerti dan tahu kondisi Persib dengan pemain seadanya dan juga dengan gaya permainan yang racikan yang seperti itu terus dari Robert Rene Albert. Dengan gaya permainan seperti ini, Bobotoh hanya mengharapkan keajaiban datang untuk Persib. Istilahnya, bisa menang aja udah bagus dengan racikan seperti itu. Dan tentu saja yang menjadi sorotan Bobotoh adalah 2 bomber baru Persib. Bobotoh mulai tak yakin pada duet ini. Awalnya Bobotoh masih memaklumi 2 bomber ini mungkin butuh adaptasi. Namun kini Bobotoh mulai mempertanyakan kualitas 2 bomber ini. Namun tak semua Bobotoh menyalahkan 2 bomber ini atau para pemain lain di Persib. Bahkan Bobotoh ada yang mengatakan seperti ini. Kondisi dan kualitas pemain itu tergantung racikan dari mekaniknya. Ya, kembali Rene Albert dianggap gagal mengoptimalkan potensi dan skill pemain yang ada. Kini Bobotoh hanya berharap liga segera usai dan Rene Albert segera didepak agar Bobotoh bisa melihat perubahan di skuad Persib, tentu dengan gaya permainan Persib yang jauh lebih baik lagi di tangan pelatih yang baru. Menghadapi PSS Sleman, skuad Persib pun dipastikan belum full tim. Meskipun para pemain yang terpapar COVID sudah mulai sembuh seperti Nick Kuipers, Febri Haryadi, dan Deddy Kusnandar serta Supardi Nasir, namun Persib pun kembali kehilangan beberapa pemain lagi selain 3 pemain yang dipanggil timnas. Namun ada juga yang baru juga terpapar lagi.
Dikabarkan pemain-pemain seperti Muhammad Rashid, Hen Herdiana, Ahmad Jufrianto, Esteban Vizcara yang katanya juga terpapar COVID. Ingat, ini katanya loh, kami juga belum tahu pasti benar atau tidaknya. Jadi jangan menyangka kami yang mengatakan, ini pun kabarnya. Sementara itu, striker Ezra Walian pun dikabarkan justru cedera ligamen saat latihan terakhir. Rene Albert pun tentu hanya bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada saja. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung saat kontra PSS Sleman. Di bawah Mistar tentu saja masih diisi oleh Teja Pakualam. Duet center back kali ini kemungkinan akan diisi oleh Nick Kuipers dan Victor Igbonepo. Bek kiri masih ditempati Ardi Idrus dan bek kanan ini yang sulit. Kemungkinan jika Hen tak bisa bermain, di sana ditempati oleh Zalnando lantaran Bayu Fikri dipanggil ke timnas Indonesia. Duet lini tengah kemungkinan kali ini akan ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar karena kemungkinan Basim Rasid masih belum bisa ditampilkan. Sisi sayap kali ini Febri Haryadi kemungkinan bisa ditampilkan dan ditemani oleh Pets Butuan. Sementara di lini depan Bruno Katanhede dan David Da Silva masih akan diplot di sana dan berikut formasinya. Laga PSS Sleman kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 11 Februari 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Nah, buat kalian para BCS ya, 3 takut masuk ya dukung PSS Sleman. Dan juga kalian betul-betul kira-kira berapa sih skornya pada pertandingan kali ini dan siapa yang akan keluar jadi pemenang. Oke, silakan tulis kolom komentar ya pendapat kalian. Oke, ikuti terus berita-berita sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport.